Selamat ketemu kembali pada pembahasan materi kita mengenai persamaan trigonometri. Bentuk persamaan trigonometri kali ini adalah bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, yang bentuk ini harus kita ubah terlebih dahulu ke bentuk K cos X dikurang alfa. Nilai ini akan kita ubah ke bentuk K dikali cos X dikurang alfa dengan ketentuan bahwa K itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dengan tangen alfa sama dengan B per A. Setelah nilai ini kita peroleh, maka kita bisa mengubah ke bentuk K cos X dikurang alfa, sehingga kita akan gampang menentukan nilai-nilai trigonometri tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Variabel-variabelnya mungkin dalam bentuk sin, dalam bentuk kosinus, dan dalam bentuk tangen. Setelah persamaan ini kita ubah, maka kita akan menemukan bentuk dalam persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Mungkin penyelesaiannya dengan faktor, penyelesaiannya dengan kuadrat sempurna, dan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ABC. Setelah itu kita akan kembalikan nilai-nilai X itu ke variabel sinus, variabel kosinus, dan variabel tangen. Demikian pembahasannya, kita langsung ke soal-soal berikut. Baik, selamat ketemu kembali pada pembelajaran materi kita, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Sebelumnya kita sudah ketemu dengan persamaan trigonometri dalam 3 bentuk. Yang pertama itu sin X sama dengan sin alfa, yang kedua kosinus X sama dengan kosinus alfa, dan yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen alfa. Ini adalah lanjutan dari persamaan trigonometri untuk model yang ketiga, ya. Persamaan trigonometri ini memuat bentuk A cos X ditambah B sinus X sama dengan C, di mana persamaan ini tidak bisa kita selesaikan entah itu dengan menggunakan rumus dan bentuk lain. Maka oleh karena itu, ruas kanan ini harus kita ubah terlebih dahulu ke bentuk K cos X dikurang alfa dengan ketentuan bahwa K-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Lalu nilai alfanya kita peroleh dari tangen alfa sama dengan B per A. Nah, itu ya. Jadi setelah diperoleh bentuk ini, maka persamaan itu akan boleh kita selesaikan. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, kita akan langsung masuk di contoh soal, yaitu sinus X dikurang akar 3 kosinus X sama dengan akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, apa yang pertama sekali kita tentukan adalah nilai A. Nilai A ini adalah koefisien dari cos X. Berarti dalam hal ini nilai A adalah minus akar 3. Lalu nilai B. Nilai B di sini adalah koefisien sinus. Maka di sini nilai B-nya 1. Dari sini akan kita peroleh nilai K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalam hal ini minus akar 3 di kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka nilai K sama dengan akar dari 4. K sama dengan 2. Yang berikut tangen. Tangen alfa sama dengan B per A. Dalam hal ini nilai tangen sama dengan 1 per minus akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kali 1, akar 3 per akar 3 berarti nilai tangen alfa sama ini dengan min
sepertiga akar 3. Kita akan menentukan nilai tangen. Berapakah tangen atau berapakah nilai alfanya? Tangen berapa derajatkah alfa itu? Nah, jadi kita kembali ke kelas 10. Boleh dengan menggunakan grafik fungsi tangen. Ini kuadran pertama, kedua, ketiga, ini 0. Ini grafik tangen, begitu ya. Ini tangen, ini sumbu X. Inilah nilai tangen. Jadi minus sepertiga akar 3. Ini 1. Lalu minus 1 dan minus akar 3. Berarti kita ada di sini. Berapa derajat itu? Ini berada di 150 derajat. Jadi alfanya sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang kita ke soal. Maka sin X dikurang akar 3 cos X diubah menjadi K cos X dikurang alfa. K-nya tadi 2, kosinus X dikurang 150. Itulah bentuknya. Sinus ini akan kita ubah tadi ke bentuk ini, dan inilah hasilnya. Sehingga soal itu menjadi 2 cos X dikurang 150 sama dengan akar 2. Kembali kita ke persamaan trigonometri awal. Jadi cos X dikurang 150 sama dengan setengah akar 2. Kosinus X dikurang 150 sama ini dengan kosinus 45. Cos sama dengan cos, maka X sama dengan alfa. Dalam hal ini X dikurang 150 sama dengan 45 ditambah K kali 360. Berarti X sama dengan, kita pindahkan 45 tambah 150 tambah K kali 360. Atau X sama dengan 195 tambah K kali 360. Apabila K 0, berarti nilai X sama dengan 195. Kalau kita ambil misalnya K1, maka dia sudah di luar batas interval, ya. Kita ambil lagi nilai K-nya minus 1, juga sudah di luar interval. Lalu yang kedua, X dikurang 150 sama dengan minus 45 ditambah K kali 360. Ya, kita sempurnakan. X sama dengan min 45 ditambah 150 tambah K kali 360. Atau X sama dengan ini 105 ditambah K kali 360. Apabila K 0, maka X sama dengan 105 derajat, ya. Kalau kita ambil K1 juga sudah di luar interval. Kalau kita ambil misalnya X min 1 juga sudah di luar batas interval diketahui. Maka dari sini kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut ada 2, yaitu 105 dan 195 derajat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kita sudah bahas model persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, di sini sekalian kita bahas bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Caranya dengan memisalkan bentuk trigonometri ini ke bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi 2 sin kuadrat X dikurang 5 sinus X sama dengan 3. Kita sempurnakan dulu. 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Kita misalkan sinus X sama dengan P misalnya. Jadi 2P kuadrat
dikurang 5P dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktor. Ini kita tuliskan ke model faktor. 2P dikali P sama dengan 0. Melihat perkalian, maka minus 3 faktornya yang mungkin 13. Dan supaya jumlahnya minus 5, ini 6 berarti minus 6 ditambah 1. Oke, udah pas ya. Maka 2P ditambah 1 sama dengan 0, maka P sama dengan minus setengah. Yang kedua, P dikurang 3 sama dengan 0, maka P sama dengan 3. Untuk P sama dengan min setengah, akan kita kembalikan ke pemisalan. P berarti sinus X sama dengan min setengah. Sinus berapa sajakah min setengah? Kita berangkat ke kelas 10. Inilah grafik fungsi sin ya. Ini 180. Ini sumbu X 180, 270, ini 360. Yang minus setengah berarti dia ada di sini. Min setengah. Ini dia ya. Ini setengah akar 2 dan ini yang setengah akar 3 ya. Jadi ini yang kita cari. Ini dia. Itu yang kita cari. Maka X sama dengan berapa ini? 180 berarti 210. Nih 270, 300, 315 dan 330. Maka ini X yang kita peroleh dari P sama dengan min setengah. Lalu yang kedua untuk P sama dengan 3, kita ubah ke sin, kita kembalikan. Berarti sin X sama dengan 3. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai maksimum sinus adalah 1. Ya. Jadi tidak memenuhi. Sehingga dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 210 dan 330. Demikian pembahasan kita untuk persamaan trigonometri dalam 2 model, yaitu model A cos X tambah B sin X sama dengan C, dan yang kedua model persamaan kuadrat. Berikutnya ini ada PR2 disajikan supaya dijawab dan dijapri. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Salam sehat dan terima kasih. Bye-bye.